Di sini terdapat sebuah soal di mana kita harus menghitung dan menggambarkan bidang D, bidang M, dan bidang N dengan metode distribusi atau cross. Masuk ke penyelesaian yang pertama, yaitu menentukan koefisien faktor distribusi dari setiap titik yang ada, titik A, titik B, dan titik C. Di sini terdapat perbedaan rumus di mana untuk mencari kekakuan AB, BA, BC, dan CB menggunakan rumus 4 kalinya EI dibagi dengan L karena tumpuannya adalah jepit-jepit. Sedangkan untuk mencari kekakuan CD rumusnya adalah 3 kalinya EI dibagi dengan L karena tumpuannya adalah jepit sendi. Selanjutnya kita masukkan nilai yang sudah diketahui di soal ke dalam rumus yang ada, di mana L di sini adalah jarak antar titik. Sehingga didapatlah nilai kekakuan AB, BA, BC, CB, dan CD. Titik B memiliki 2 nilai kekakuan, sehingga kita jumlahkan. Begitu pula di titik C juga dijumlahkan. Selanjutnya, kita menentukan faktor distribusi dengan rumus K atau kekakuan dibagi dengan jumlah K-nya. Lalu kita masukkan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus sehingga didapatlah nilai faktor distribusi AB, BA, BC, CB, dan CD. Selanjutnya kita mencari momen primer dari bidang AB, bidang BC, dan bidang CD. P1, Q1, dan P2 di sini sudah diketahui di soal. A di sini adalah jarak dari ujung ke perpotongan di tengah. Lalu B di sini adalah dari tengah ke ujung kanan. Sedangkan L adalah jumlah jarak antar titik. Dan di sini terdapat perbedaan antara MAB dan MBA. Begitu pula dengan MBC, MCB, MCD, MDC, di mana rumusnya hanya berbeda di plus minusnya. Selanjutnya kita masukkan angka ke dalam rumus yang telah ada sehingga didapatlah nilai momen primer di AB, BA, BC, CB, CD, dan DC. Selanjutnya, kita hitung dengan menggunakan metode distribusi atau cross dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah kita hitung sebelumnya seperti EI, kekakuan, dan faktor distribusi. Lalu kita hitung dan kita plotkan ke dalam tabel seperti pada video. Sehingga kita dapat mengetahui nilai momen primer ujung dan nilai momen primer akhir, di mana nilai ini yang akan digunakan pada perhitungan berikutnya. Berikutnya, kita masuk ke perhitungan reaksi perletakan. Yang pertama adalah batang AB. Di ujung kiri adalah keterangan gambarnya, lalu kita masuk ke sigma MB sama dengan 0. Artinya adalah patokan kita ke titik B. Sedangkan untuk sigma MA sama dengan 0, patokannya adalah ke titik A. Selanjutnya, kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus sehingga didapatlah nilai RAV dan RBV. Lalu kita kontrol dengan rumus sigma KV sama dengan 0 dengan cara mengurangkan panah yang ke atas dikurang dengan panah yang ke bawah. Jika mendapat hasil 0 sama dengan 0, maka sudah oke. Lanjut ke batang BC, sama seperti perhitungan sebelumnya, kita mencari RBV dengan patokan ke titik C, mencari RCV dengan patokan ke titik B, lalu kita kontrol dengan rumus sigma KV sama dengan 0. Jika menghasilkan nilai 0 sama dengan 0, berarti perhitungan sudah oke. Lanjut ke batang CD, masih sama seperti sebelumnya, kita mencari RCV dengan patokan ke titik D, lalu mencari RDV dengan patokan ke titik C, lalu kita kontrol dengan rumus sigma KV sama dengan 0, dan jika mendapat hasil 0 sama dengan 0, berarti perhitungan sudah oke. Berikut adalah rekapitulasi perhitungan RAV, RBV, RCV, dan RDV, di mana RBV dan RCV-nya ada 2 nilai sehingga kita jumlahkan. Selanjutnya, masuk ke perhitungan gaya lintang atau bidang D. Pertama, di DA kiri masih belum ada gaya yang bekerja sehingga sama dengan 0 kN. Lalu di DA kanan dan DE kiri ada RAV sebesar 17,313 kN yang didapat dari hasil perhitungan sebelumnya. Lalu di DE kanan ada gaya P1, panahnya ke bawah sehingga dikurang, yaitu RAV dikurang dengan P1 mendapat hasil minus 16,687. Begitu pula di DB kiri, dan di DB kanan adalah penjumlahan dari DB kiri ditambah dengan RBV sehingga mendapat hasil 20,993 kN. Lanjut ke batang BC, di sini ada
dua perpotongan jarak yaitu 3 meter dan 2 meter, sehingga kita mencari terlebih dahulu Qx satunya dengan mengalihkan Q1 kali X sama dengan 5X. Lalu kita cari Dx satunya yaitu dengan rumus db kanan dikurang Qx1 sama dengan 20,993 dikurang dengan 5X. Lalu kita tinjau dari titik B sejauh dari 0 sampai 3. Lalu kita mencari df kiri dengan mengurangkan db kanan dikurang Q1, mendapat hasil 5,993 kN dan hasilnya sama dengan jarak X sama dengan 3. Selanjutnya kita mencari df kanan dengan mengurangkan df kiri dikurang dengan P2, mendapat hasil minus 14,007 kN. Masih di batang BC, yaitu kita mencari Qx2 nya sama dengan 5X dan Dx2 nya yaitu df kanan dikurang Qx2 yaitu minus 14,007 dikurang 5X. Lalu kita hitung dari jarak 0 sampai 2 dan kita cari DC kirinya dengan mengurangkan df kanan dikurang Q2, mendapat hasil minus 24,007 kN yang sama dengan hasil X sama dengan 2. Lalu kita menghitung DC kanan dengan menambahkan DC kiri ditambah RCV, mendapat hasil 22,376 kN. Kita masuk ke batang CD dengan mencari terlebih dahulu Qx3 nya dengan mengalihkan Q3 dikali X sama dengan 10X. Lalu kita mencari Dx3 nya dengan DC kanan dikurang Qx sama dengan 22,376 dikurang 10X. Lalu kita tinjau dari titik C sejauh 0 sampai dengan 3,4. Lalu kita mencari DD kirinya dengan mengurangkan DC kanan dikurang Q3, mendapat hasil minus 11,624 kN yang sama dengan X sama dengan 3,4. Lalu kita mencari DD kanan dengan menambah DD kiri ditambah RDV sama dengan 0 kN. Jika sudah mendapat 0 kN, berarti perhitungan pada gaya lintang atau bidang D sudah benar. Lalu kita masuk ke perhitungan momen atau bidang M. Yang pertama itu batang AB. Yang pertama kita mencari nilai MA sama dengan MAB. MAB di sini didapat dari tabel cross perhitungan sebelumnya, yaitu minus 4,680 kN. Lalu di ME kita tambahkan dengan RAV dikali 1 karena jaraknya 1, didapat hasil 12,633 kN. Lalu ke MB dengan menambahkan RAV kali 3 jaraknya 1 tambah 2 sama dengan 3 dan mengurangkan dengan P1 dikali 2 jaraknya 2 meter, mendapat hasil minus 20,741 kN. Lanjut ke batang BC, sama seperti sebelumnya ada dua perpotongan jarak, sehingga kita mencari terlebih dahulu MX1 nya dengan rumus seperti pada video. Lalu kita tinjau dari titik B sejauh 0 sampai dengan 3. Lalu kita mencari MF dengan rumus seperti di video, mendapatkan hasil 19,738 kN yang hasilnya sama dengan tinjauan di 3 meter. Lanjut kita mencari MX2 dengan rumus seperti pada video, lalu kita tinjau dari titik pertengahan dari 0 sampai dengan 2. Lalu kita cari MC dengan rumus seperti pada video, mendapatkan hasil minus 18,276 kN. Hasilnya sama dengan perhitungan peninjauan pada jarak 2 meter. Kita lanjut ke batang CD dengan mencari MX dengan rumus seperti pada video. Lalu kita tinjau dari titik C sejauh 0 sampai dengan 3,4. Lalu kita cari MD dengan rumus seperti pada video dan mendapat hasil 0 kN sama seperti hasil pada peninjauan jarak 3,4 meter. Jika sudah mendapat hasil 0 kN, berarti perhitungan sudah benar. Kita lanjut ke bidang N. Di bidang N ini sendiri tidak ada beban atau gaya horizontal yang bekerja sehingga semuanya sama dengan 0 kN. Selanjutnya, kita lanjut ke gambar. Pertama, kita gambar kembali soalnya terlebih dahulu di kertas milimeter blok. Lalu, kita gambar bidang D, bidang M, dan bidang N segaris dengan soal sama seperti pada video. Jadi, sebisa mungkin kita menggambarnya dalam satu kertas yang sama karena harus segaris dengan soal. Berikutnya, saya akan menjelaskan step by step dalam menggambar baik itu bidang D, bidang M, dan bidang N. Selanjutnya, ini merupakan step by step dalam menggambar gaya lintang atau bidang D. Selanjutnya adalah step by step dalam menggambar bidang M. Di bidang M ini terdapat perbedaan jika gambarnya adalah beban merata atau tidak merata. Seperti pada soal, dari titik B ke titik D, maka gambarnya itu bukan tarik garis lurus, melainkan tarik garis melengkung. Yang terakhir adalah gambar bidang N.